Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Kurang semangat jawabnya. Coba kakak ganti ya. Kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik jawabnya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Cobain ya, kita cobain dulu ya. Oke. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi hari ini kita mau memuji Tuhan. Hari ini adik-adik bersukacita nggak? Sukacita. Coba kalau sukacita tunjukin senyumnya yang paling lebar. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan Sukacita Transformasi. Ikutin gerakan kita ya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Oke, silakan duduk. Nah, kita sekarang persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang selalu mencintai-Mu. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
rencanamu. Mari kita sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau pimpin dan hadir di setiap hati kami Tuhan, agar kami merasakan kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat bersukacita melalui pujian-pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau lanjut memuji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Ikutin gerakannya Kakak Lala ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit Goyang semuanya. goyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu
demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, mari masuk. Kita undang Tuhan Yesus, kita undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan. Engkau telah menyertai kami selama kami memuji, menyembah-Mu. Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong sertai kakak-kakak yang akan membawakannya supaya bisa membawakannya dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, tolong juga hari dalam setiap hati-hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa menanam buahnya dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sayang-sayangnya Oma. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Apa kabar sayang? Semua baik dan sehat ya? Ini semua karena berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, baiklah anak-anak. Kalau tadi anak-anak sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, tiba waktunya saat ini anak-anak mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kesetiaan Bapak Abraham diuji.
kepercayaan Bapak Abraham diuji. Kenapa diuji anak-anak? Demikian juga anak-anaknya. Kalau anak-anak sudah belajar, kemudian kan suka ada ujian, ada ulangan, ya. Demikian juga Bapak Abraham kepercayaannya diuji oleh Tuhan, oleh Allah Bapa, ya. Nah, anak apa yang terjadi? Kita akan membaca ayat firman Tuhan dahulu ya, sayang ya. Kita akan membaca di Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Dan apa yang difirmankan Tuhan? "Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi," katanya ya, yaitu Ishak. "Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Demikian kata Bapak Abraham. Dan apa yang terjadi anak-anak? Apakah Bapak Abraham membangkang atau enggak mau? Enggak ya. Seperti anak-anak misalnya kalau dipanggil, misalnya saja, "Sini," kata mama, "enggak, nanti dulu lagi kagok main," gitu ya. Suka gitu ya. Tapi anak-anak tahu nggak, Bapak Abraham tidak demikian. Kemudian Bapak Abraham pagi-pagi sekali bangun. Kemudian ia memasang pelana keledainya. Tahu keledai anak-anak? Keledai yang kayak kuda tapi kecil. Kalau zaman dulu dipakainya keledai ya. Dan ia memasang pelana keledainya. Dan ia memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Dan ia juga membawa kayu. Dan pergilah mereka ke tempat yang dikatakan kepadanya, yaitu ke Gunung Moria. Di situ mereka berangkat. Jadi berapa orang? 4 orang. Bapak Abraham bersama Ishak dan kedua bujangnya berangkat bersama-sama pagi-pagi sekali ya. Sampai pada hari ketiga, sudah sampai pada hari ketiga, jauh sekali ya pada waktu itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham melihat ke tempat yang ditunjukkan Tuhan itu dari jauh. Lihat, udah kelihatan. Dan pada waktu tempat itu sudah kelihatan, maka berkatalah Bapak Abraham kepada 2 bujangnya, mengatakan begini, "Tinggallah kamu di sini sebentar. Aku bersama anakku Ishak akan ke sana. Aku akan sembahyang. Aku akan berdoa. Nanti setelah selesai aku sembahyang di sana, aku akan kembali lagi kepadamu." Nah, karena bujang ini bujangnya pembantunya yang sangat setia, maka ia juga mengatakan iya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham bersama Ishak berangkatlah mereka ke gunung itu, ke tempat di mana ditunjukkan Tuhan. Nah, pada waktu dalam perjalanan, tiba-tiba berkatalah Ishak kepada ayahnya, "Ayah, kita sudah bawa kayu bakar, kita sudah bawa api, kita juga sudah mempersiapkan untuk mezbahnya. Tapi mana anak domba yang akan disembelih?" Wah, di situ apa yang dikatakan oleh ayahnya? Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Begitu ya anak-anakku ya. Bahwa nanti Allah yang akan menyediakannya. Dan apa yang terjadi? Dan Ishak tidak bertanya lagi. Dan mereka kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Nah, sampai di sana di atas, kemudian
Abraham mulai membuat mezbah bakaran, mulai menyusunnya, mulai menyusun kayu apinya, dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Bapak Abraham sesuai dengan firman Tuhan bahwa Abraham meletakkan Ishak ya yang akan dijadikan korban. Pada waktu Ishak udah ditaruh di atas mezbah, waktu Abraham mau ambil pisau dan akan membunuhnya, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Malaikat Tuhan dari surga datang dan memanggil Abraham, Abraham. Demikian kata malaikat itu ya sayang. Jangan bunuh anak itu, juga jangan kau apa-apakan. Demikian kata malaikat itu. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau adalah seorang yang takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tuhan yang Maha Pengasih, Bapak yang Maha Baik, Maha Penyayang, tidak jadi Abraham dibunuhnya Ishak. Waktu Bapak Abraham melihat menoleh ke belakang, dia melihat ada seekor domba jantan yang terikat tanduknya kepada semak belukar ya. Kemudian Bapak Abraham turun, dia ambil domba itu dan dijadikan korban bakaran. Dan Bapak Abraham mengatakan tempat itu adalah tempat Tuhan sudah menyediakan ya. Dan untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham dari langit dengan mengatakan apa coba anak-anak? Karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anak tunggalmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, anak ya, dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, karena engkau mendengarkan firmanku, karena engkau sudah dengarkan. Kemudian dari situ apa yang didapati oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham kembali kepada tempat semula di mana bujangnya sudah menunggu. Dan nanti anak-anak juga akan mendengar bagaimana Bapak Abraham diberkati oleh Tuhan ya. Demikian juga ada lagunya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan ya sayangku ya. Nah itulah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar kalau anak-anak juga takut dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa coba? Hadiah ya. Seperti anak-anak, hadiahnya anak-anak akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang menurut, menjadi anak yang baik ya. Sehingga kita juga diberkati Tuhan dimanapun kita berada, boleh menjadi saksi ya. Kita boleh menjadi teladan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan juga untuk anak-anak, untuk sayang-sayangnya Oma, dan juga untuk Oma. Kita juga harus senantiasa menyimpan anak-anak firman Tuhan dalam hati kita. Kita dengarkan, kita simpan dalam hati, dan dijadikan pedoman hidup untuk kita ya. Jadi kalau ada apa-apa kita ingat, wah firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh nakal, firman Tuhan mengajarkan kita harus takut, firman Tuhan mengajarkan kita harus taat ya anak-anakku ya. Nah demikianlah anak-anak firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang mengajar kepada kita untuk kita mempunyai hati yang takut dan taat kepada Tuhan juga. Baiklah,
kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, maha baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk kami menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Sebagaimana Bapak Abraham takut dan taat kepada Tuhan, itulah juga Tuhan kerinduan kami. Untuk kami tetap takut dan taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dengan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh mampu menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang dengar kedengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan yang maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jadikan pedoman hidup. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami boleh belajar takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan jangan lupa pada kesempatan pagi hari ini juga anak-anak diberikan ayat hafalan. Oke, kita buka bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama. Udah? Anak-anak sudah dapat? Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sini katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi anak-anak kita harus mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi sayang-sayangnya Oma, juga mengasihi Oma. Kita tidak melihat tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk anak-anak dan Oma. Tuhan Yesus juga yang akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus juga yang akan menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Ya, anak-anakku. Nah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang.